Hidup itu nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Apapun yang sudah kamu usahakan selama ini, tetap aja kita harus pasrahkan dengan hasilnya, pendapat orang lain, opini publik tentang kita. Itu semua nggak 100% sesuai dengan keinginan kita. Kamu harus tahu kalau hidup ini ada yang bisa sepenuhnya kendali kamu 100%, dan ada yang di luar kendali kamu. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Oh my god, kayaknya baru beberapa minggu ya, aku tuh kayak merasa udah hampa banget gitu loh nggak bikin video sharing. Dari kemarin aku tuh bikin videonya tentang cerita-cerita orang ya di Random Talk. Kalau misalkan teman-teman penasaran, kamu bisa cek aja video-video aku atau linknya aku taruh di sini. Jadi di video kali ini aku sebenarnya dari dulu udah terpanggil. Menurut aku ini penting banget karena supaya sebagai manusia tuh kita tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Cuma gini bedanya. Kita boleh banget punya mimpi yang tinggi, punya ekspektasi yang tinggi. Tapi ketika kamu terobsesi dengan hasilnya, kamu terobsesi dengan pokoknya hasil harus begini, pokoknya orang harus berkomentar kepada aku seperti ini. Di sini aku sudah catat beberapa contoh yang bisa kita kendalikan dan di luar kendali kita. Buat teman-teman yang baru belajar self-development dan kamu baru mampir di channel aku, halo, salam kenal buat teman-teman semua. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke videonya sekarang. Oke, jadi yang pertama itu di dalam kendali. Jadi gini, sebelum aku membahas tentang poin-poinnya, aku pengen kasih tahu dulu. Di sini aku akan membahas dari dalam kendali kita. Maksudnya apa sih dari dalam kendali kita? Diri kamu. Sepenuhnya kamu yang kendalikan, kamu yang kontrol. Badan kamu, pikiran kamu, apa aja yang udah kamu lakukan, tindakan kamu, itu adalah di dalam kendali kamu. Jadi yang pertama itu adalah, ini paling utama sih menurut aku ya, ini adalah mindset kamu. Nah, di dalam kendali kita, hal yang paling utama, dia adalah pelopornya ini, mindset kamu. Gini deh teman-teman. Contohnya, kamu melihat orang kaya, dia makan di tempat yang mewah, dan harga makanannya tuh bisa jutaan rupiah. Sementara mungkin posisi kamu tuh belum ada di level mereka. Kamu berpikir, oh enak ya jadi orang kaya, tinggal hempas aja duitnya sana-sini bisa beli apapun yang dia mau. Mindsetnya masih mindset lack ya. Gimana ya bahasanya ya? Orang yang masih di lack mindset, kayak berpikir hidup ini gini-gini aja, hidup itu tidak adil, berarti kamu masih di lack mindset. Merasa hidup ini penuh dengan kekurangan. Nah, kalau kamu dari awal aja mindset kamu ya, berpikir kalau hidup ini tidak adil, aku ini tidak mampu, aku tidak bisa seperti dia, makan di tempat yang mahal, that's right, itulah hidup kamu yang kamu tanamkan dan kamu akan stuck di posisi seperti itu. Jadi, kalau kamu pengen seperti mereka, kamu pengen sukses, kamu bisa. Semua orang itu bisa sukses kalau mereka punya mindset berkelimpahan. Dari pikiran muncul ke ucapan. Dari pikiran kamu langsung ke tindakan. Masa iya sih orang ada bertindak dulu baru mikir? Kan nggak mungkin ya? Pasti rata-rata mereka tuh udah berpikir dulu, aku pengen ini, aku pengen ngomong ini. Atau memang ada juga orang yang mungkin kayak keceplosan gitu ya. Ngomong ini dulu baru dia mikir. Tapi hal utama yang sudah tertanam di alam bawah sadar kita ya berawal dari sini. Nah, sekarang tinggal kamu nih, gimana caranya kamu mengubah mindset kamu supaya jadi orang yang lebih bahagia, menjadi orang yang kamu pengen. Misal kamu pengen hidup seperti apa Cinta Laura, kamu pengen hidup seperti Raffi Ahmad. Just do it gitu loh. Ubah dulu mindset yang paling pertama. Ini dulu. Nah, semua ada di kendali kamu. Apakah kamu pengen menonton video yang gosip-gosip atau kamu lebih memilih menonton video motivasi? Video tentang investasi atau video tentang musik, karya, cara menjadi sukses, atau kamu lebih senang menonton video tentang perselingkuhan, gosip, it's up to you. Itu pilihan kamu. Itu semua ada di kendali kamu. Yang kedua adalah fokusmu. Ya. Dari mindset sekarang kita turun ke fokus. Kalau contohnya dari aku sendiri ya, biar kamu bisa mendapat gambaran di kehidupan nyata, aku memang menyukai dunia seni ya. Aku cinta banget sama seni. Kayak menari, bernyanyi, terus acting juga, seni peran, lagu. I really love music. Nah, gimana caranya aku bisa fokus ya? Aku fokus, aku nontonin idol-idol aku nontonin drama-drama, aku bisa terinspirasi dari mereka.
Aku melihat idola aku tuh kalau tampil, oh seperti ini, dia nari kayak gini, dia suaranya teknik vokalnya seperti ini. Ya, di situ aku fokus untuk melatih vokal aku. Aku banyak belajar dari mereka, aku melihat vlog-vlog dia gimana caranya dia belajar gitu kayak. Itu tuh kenapa ya? Aku merasa energi dia tuh tertransfer ke aku. Energi dari idola aku kena di aku gitu loh. Kamu nonton nih, idola kamu lagi ngevlog. Dia lagi proses nyanyi, proses latihan, capek kan dia sampai keringetan, sampai mau menyerah. Tapi aku nonton dia kayak, wow, that's amazing. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Difokusnya ke situ. Fokusnya ke energi yang kamu suka. Kalau kamu suka jadi koki, ya kamu nontonin orang-orang di MasterChef atau nontonin vlog-vlog orang yang masak. Jadinya kamu bisa belajar banyak dari mereka. Tips ketiga adalah emosi kamu. Ini selalu connected ya. Jadi dari mindset turun ke fokus kamu. Yang ketiga adalah emosi. Aku tahu, sebagai manusia kita punya perasaan sedih, kecewa, dan ada juga perasaan bahagia kan. Ketika kita lagi sedih, lagi ngedown, energi negatif itu memang besar ya. Kita fokus ke sana. Ada binatang peliharaan yang meninggal. Kamu fokusnya ke sana kan. Fokus nangisin dia, fokus kayak gak ikhlas kalau dia udah pergi. Atau amit-amit ada pasangan yang bercerai. Di situ kan pasti perasaan sakit hati, perasaan tidak percaya sama cinta, itu kan pasti lebih besar ya energinya ya. Perasaan emosi itu lebih baik dipakai ke hal yang positif. Seperti apa? Kamu lihat misal keluarga kamu banyak hutang. Kamu marah sama diri kamu sendiri. Kenapa ya? Aku nggak bisa bantu keluarga aku. Misal contoh juga, banyak korban-korban di Palestina. Ada saudara-saudara kita yang mungkin kena bencana alam. Kamu cuma bisa ngeliat dan kamu nggak bisa membantu mereka. Coba pakai emosi kamu untuk semangat kerja, untuk bisa membantu mereka. Paham nggak? Pakai emosi kamu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, melakukan kegiatan yang positif. Contoh, aku ngebacain hate comment. Apakah aku harus fokus ke hate comment itu yang berusaha menjatuhkan aku? Atau perasaan emosi aku ketika baca hate comment, aku jadi lebih banyak belajar, jadi lebih makin berkembang. Ketika hate comment itu aku baca, itu jadikan sebagai motivasi biar aku makin bangkit, bukannya makin aku ngedown. Bukannya hate comment itu yang bikin aku kayak, aku kayaknya nggak pantas jadi YouTuber, apa aku tutup channel aja. Nah, daripada kamu pakai emosi negatif itu ke hal-hal yang bikin kamu makin ngedrop, ya lebih baik emosi itu kamu pakai untuk jadi kayak api, semangat. Kamu jadi kayak lebih membara, ada dendam positif sih bisa dibilang. Dendamnya memang positif ya, kamu buktikan kalau kamu itu bisa sukses. Kalau ada orang yang merendahkan kamu, kalau ada yang ngatain kamu, nggak mungkin, lu mah nggak usah bermimpi ketinggian, nggak usah sok-sokan bermimpi jadi orang sukses. Nah, pasti agak sakit hati dong kalau dibilangin kayak gitu. Nah, daripada emosinya kamu kayak malah balik untuk ngerosting dia, lebih baik diam, pakai emosi kamu untuk semangat membara, kerja, cari duit, biar kaya, dan buktikan ke dia kalau kamu bisa sukses, kalau kamu bisa jadi orang kaya. Lanjut, ada boundaries. Maksudnya apa? Batasan diri kamu ke orang lain. Siapapun itu, guys, listen to me. Siapapun ya, orang tua, saudara, teman, pacar, atau suami, kamu harus punya batasan sendiri. Aku udah pernah bahas ini di video aku tentang percintaan ya. Memang waktu itu aku masukin di short. Nah, di short itu memang ya potongan aja. Sebenarnya short itu tuh hanya berupa video potongan omongan aku yang mungkin ya aku masukin aja untuk sebagai promosi. Full videonya kamu bisa nonton di YouTube aku gitu kan. Short kan nggak mungkin muat sampai 5 menit ya. Terus tiba-tiba ada orang yang komennya tuh cowok-cowok pada ke-trigger cuma karena aku ngomongnya tuh, aku ngajarin boundaries kepada orang-orang. Nah, nanti ini bisa jadi contoh nih untuk selanjutnya ya. Kamu harus pasang boundaries. Temen kamu ngajak kamu jalan. Sahabat kamu deh, hangout yuk ke cafe ini. Tapi di satu sisi kamu tuh lagi sibuk meeting, kamu banyak kerjaan. Kamu bilang aja sama temen kamu, maaf ya, aku nggak bisa nih ikut hangout sama kalian, aku lagi banyak kerjaan, lagi banyak meeting. Itu bisa jadi batasan kamu kalau nggak selamanya, nggak setiap saat kamu harus ketemu sama bestie kamu. Jadi mereka lebih menghargai kamu. Nih ya, contohnya aku pengen kasih tahu lagi di video ini. Karena di video sebelumnya aku udah pernah kasih. Mau ke teman atau ke pacar, aku kasih contoh. Misal, di dalam grup itu, grup WA ya, kalian chattingan terus sampai jam 10 malam. Tapi kamu punya batasan untuk diri sendiri. Kalau jam 9 malam itu aku nggak bisa.
Waktunya aku tidur, tidak main sosial media lagi. Nah, kamu kasih tahu ke mereka, guys, sorry jam 9 aku out ya. Aku nggak bisa diskusi karena mau istirahat. Kayak gitu, jadi kamu bisa kasih tahu batasan kamu gitu loh. Orang tuh nggak akan menggampangkan kamu kalau kamu punya batasan. Orang nggak akan mikir, oh Sheila ini gampang loh dihubungin. Dia mah jam berapa aja juga online. Kita chatting jam segini aja dia pasti akan bales cepet. Jadi orang nggak akan mikir kayak gitu. Orang tahu kalau kamu tuh punya kehidupan sendiri gitu loh, nggak melulu di lingkungan teman, nggak melulu di lingkungan sana, karena kamu punya kehidupan sendiri, kamu punya urusan sendiri gitu loh. Dengan boundaries ini, orang akan lebih menghargai kamu, dan dia akan respect dengan waktu kamu. Sama siapapun itu ya guys, sama gebetan atau sama orang tua, sama keluarga, saudara, kamu harus bisa punya boundaries, batasan untuk diri sendiri. Karena waktu, tenaga, itu kita harus menghargai sih. Waktu itu sangat mahal, tenaga juga sangat mahal. Kalau tidak dihargai, dianggap remeh, aku nggak akan respect sama orang itu lagi. Iya nggak? Aku nggak tahu deh teman-teman yang lain, ya ampun. Atau tiba-tiba orang itu cancel schedule di hari H. Nextnya aku nggak mau lagi untuk hangout sama dia kalau dia kayak gitu. Karena kita udah invest segalanya. Oke, nextnya adalah usaha kamu. Di dalam kendali kamu itu, kalau misalkan kamu pengen mencapai sesuatu, kamu pengen mengejar impian, usaha kamu itu adalah di dalam kendali sendiri. Kamu pengen menang lomba. Nah, gimana caranya kamu pengen menang lomba? Ya, kamu usaha. Usaha kamu ini udah 100% atau belum? Kamu udah memberikan yang terbaik nggak untuk pekerjaanmu? Apakah kamu sudah tulus sepenuh hati? Pasti kamu sering dengar, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu memang benar ya teman-teman. Kalau kamu sudah memberikan yang terbaik, kamu berusaha belajar biar menang lomba, itu ada di kendali kamu. Usahanya itu udah 100% atau belum ya. Nextnya yang terakhir adalah lingkungan pergaulan pilihan kamu. Kalau kamu pengen berteman dengan orang-orang sukses, ya kamu pilihlah lingkungan orang-orang yang banyak sukses. Gak apa-apa loh, misalkan kamu contoh orang yang belum banyak duit, tapi kamu join di tempat yang orang berduit semua. Orang-orang konglomerat, pengusaha, businesswoman, CEO, jangan insecure. Tapi justru jadikan itu motivasi untuk kamu. Kalau ketika kamu punya value, orang akan menghargai kamu. Mereka nggak peduli dompet kamu itu ada berapa duitnya. Asal kalau kamu pede dengan diri sendiri, nanti energinya akan keciprat ke kamu gitu loh. Ya, jadi kalau kamu pengen jadi orang sukses, ya pilihlah pergaulan orang-orang sukses. Tapi kalau kamu suka K-pop, ya kamu pilihlah lingkungan orang-orang K-popers. Jadi kan itu pilihan ada di tangan kamu. Kamu pengen jadi orang seperti apa, ya joinlah di lingkungan yang kamu mau. Nah, tadi aku udah membahas tentang di dalam kendali, sekarang aku akan membahas di luar kendali kita. Yang pertama adalah hasil akhir. Oke, teman-teman, tadi kan aku udah bilang ya, kamu bisa berusaha sepenuhnya untuk memberikan yang terbaik dalam mengikuti lomba atau di dalam pekerjaan kamu. Tapi hasilnya kita nggak ada yang tahu. Itu bukan kendali kita. Contoh, aku membuat konten di sosial media. Aku berniat untuk membantu orang bikin dance tutorial, tapi ada aja hate comment yang ngata-ngatain aku. Ngata-ngatainnya juga nggak jelas gitu loh. Udah di luar konteks, kayak body shaming, katanya aku ngikut-ngikutin artis ya, padahal aku ngefans banget sama artis itu. Hasil akhir, komentar-komentar netizen dari sosial media itu bukan kendali aku. Mau nggak mau, kita harus menerima apapun yang ada di akhir. Mau kamu menang atau kalah lomba, itu bukan kendali kamu. Kamu sudah berusaha, tapi kamu kalah lomba, bukan kendali kamu. Selanjutnya adalah masa depan. Masa depan bisa ditentukan sama tangan kita sendiri, itu betul ya. Kamu mau kerja seperti apa, kamu mau menjadi orang seperti apa, itu memang ada di kendali kita. Tapi kita nggak ada yang tahu, 2-3 tahun ke depan akan terjadi apa. Amit-amit kalau ada teman kamu yang meninggal, siapa tahu kamu ketemu jodoh dan langsung dilamar gitu, kita nggak ada yang tahu masa depan. So, be the best version of yourself untuk hari ini. Because we never know what happen in the future. Ini pembelajaran juga ya, jadi lakukan yang terbaik untuk saat ini, jadilah orang baik, jangan pernah lelah untuk berbuat baik untuk hari ini. Next, lingkungan sekitar. Nah, aku lagi tinggal di rumah yang ada tetangga tuh kayak nggak tahu diri. Mungkin ini memang takdir aku bertemu sama orang itu, sama tetangga yang nyebelin. Jujur kadang aku masih kayak sebel aja sih dia kalau masuk ke rumah itu, main dibuka pagernya gitu loh, sambil manggil aku sih. Tapi kayak,
Woi, itu nggak sopan loh. Kalau misalkan dia masuk ke rumah orang lain, mungkin dia bisa dikata-katain, dijudge, mungkin dia bisa diomelin gitu loh, atau lebih galak gitu orangnya. Tapi dia beruntung aja ketemu aku yang aku nggak pernah galakin dia. Aku sempat tegur sih, ya kayak like a friend aja, karena jujur tetangga itu juga memang selalu membantu aku gitu. Kalau ada tokek di rumah ya, aku minta tolong gitu untuk dibuang tokeknya. Tapi di satu sisi sifat dia yang mungkin dia nggak diajarin untuk sopan santun, nggak diajarin untuk beretika ketika bertamu di rumah orang. Aku bencinya dia menyelonong masuk aja sih, tapi sisanya enggak sih, dia juga baik gitu kan sama aku. Ya gitulah, lingkungan sekitar itu kita nggak bisa kendalin ya. Kita bisa aja ketemu sama orang yang baik banget, tapi bisa aja ketemu sama orang yang jahat, ketemu orang yang negatif. Aku udah bilang kan tadi, lingkungan pilihan itu ada di kendali kamu. Kamu mau masuk ke orang-orang seperti apa, itu pilihan kamu. Banyak banget pintu-pintu yang bisa kita masukin. Mau jadi orang kayak gimana ya, kamu masuk ke dalam lingkungan tersebut. Tapi sisanya ada juga memang lingkungan yang nggak bisa kita kendaliin sih. Kalau misalkan kamu ke acara keluarga, ada saudara yang nanya, udah punya pacar belum? Kerja di mana? Itu kan kayak pertanyaan basi ya. Kenapa ya? Kayak nggak ada topik penting gitu ya yang ditanya. Udah nikah belum? Udah punya anak belum? Kenapa dia nggak nanya tentang kesehatan kita gitu ya? Ya gitulah, kita nggak bisa kendalin lingkungan sekitar. Ada aja orang yang mulutnya tuh minta aku lanjut adalah judgement masyarakat atau opini orang lain. Ini mirip sama tips yang number 1 ya. Kita nggak bisa mengendalikan opini orang lain tentang kita. Aku nih, contoh, misal aku lagi ada jerawat nih, contoh ya, aku jujur aja sama kalian, muka aku nggak semulus di kamera ya. Tapi amin, muka aku bisa mulus. Doa untuk diri sendiri. Aku ada jerawat, aku tahu aku punya mata. Tapi ada aja orang yang ngomong, di sini lu ada jerawat tahu. Itu udah pecah tuh jerawatnya. Kenapa muka lu kejerawatan? Pede banget dia ngatain orang. Tapi dia nggak ngaca sama dirinya sendiri. Kita cukup sabar aja. Opini orang lain tuh pasti ada aja ya. Kayak badan aku dibilang ideal, langsing kalau di anak-anak K-popers. Tapi kalau di orang tua Indonesia, random ya, waktu itu aku dance Tiara Andini dan ada yang komen aku kayak tengkorak, kurus. Ya udah gitu, mungkin standar orang beda-beda. Oh iya, aku lupa, yang lingkungan sekitar itu yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya juga kayak sering banget ya aku bahas di video-video sebelumnya, jalanan macet, atau tiba-tiba ada bencana alam, atau tiba-tiba hujan deras. Itu kan bukan kendali kita. Kamu pengen bikin acara ini, kamu pengen bikin sesuatu di outdoor, terus tiba-tiba Tuhan ngasih hujan deras, kita bisa apa? Ya itu bukan kendali manusia ya, itu di luar kendali kita. Kamu lagi buru-buru pergi kerja, tiba-tiba ada mobil mogok di jalanan, itu kan bukan kendali kita. Jadi kita nggak bisa marah-marah, mau marah sama siapa. Hidup itu ada aja kejutannya guys. Tetap berprasangka baik ya teman-teman. Dan poin yang terakhir adalah penilaian orang ke diri sendiri. Sebenarnya masih mirip sih sama yang sebelumnya ya. Opini orang lain ke kita. Nah sekarang penilaian dia tentang kita. Aku contohnya pernah ketemu cowok toksik. Dia menilai aku ini cewek yang tidak baik karena aku adalah dancer. Kelihatan kalau aku tuh jarang ke tempat ibadah. Tapi dia nggak tahu, dari kecil sampai sekarang aku rajin ibadah. Cuma aku nggak pernah share aja di sosial media karena urusan aku dengan Tuhanku. Dia nggak perlu tahu. Tapi ya karena yang aku share dalam sosial media ini adalah hobi aku, karya aku, passion aku gitu. Karena aku hobi ngedance, ya aku tunjukkan hobi aku ngedance. Aku nggak mungkin dong ngeposting video aku lagi sembayang, foto-foto aku lagi baca-baca buku kitab suci. Untuk apa? Jadi dia tuh hanya menilai aku dari sosmed. Dia tidak mengenal aku sepenuhnya. Ya di sini juga aku belajar untuk mencoba jadi orang yang lebih baik gitu di sosial media. Misal dengan pakaian tertutup, walaupun dance-nya juga masih terbuka ya pakaiannya. Tapi ya itu pembelajaran untuk aku. Karena penilaian dari orang itu nggak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba video kamu lewat di short, ada orang random yang komen. Dia nggak kenal kamu siapa, tapi dia tiba-tiba ngejudge kamu. Seolah-olah dia kenal kamu, seolah-olah dia tahu semua tentang hidup kamu. Emang capek banget ya. Tapi ya itulah kehidupan. So guys, jadi itu beberapa poin yang di dalam kendali kita dan di luar kendali kita. Aku harap teman-teman bisa belajar dari video ini dan share ke teman-teman yang kamu sayang. Praktikan teori ini di dalam hidup kamu. And thank you so much for watching. Follow my social media and see you on my next video. Like, comment, and subscribe. Bye-bye.